Nuria, siap, berdiri. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam pada guru. Bertemu lagi di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, ya. Jadi sebelumnya
agar komputer, HP, atau mesin lain melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, jika ingin membuat game, coding dipakai untuk mengatur gerakan pemain, skor, dan level. Ya, tepuk tangan untuk Nova. Itu adalah pengertiannya. Apa itu? Kecerdasan artifisial atau AI. Siapa yang bisa? Ya, silakan Nak. AI adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa bergerak dan belajar seperti manusia. Contohnya kamera HP dan Google Translate. Iya. Jadi itu tadi adalah perbedaan antara coding dengan AI. Jadi coding itu sebuah pemrograman yang kita akan instruksikan dalam sebuah mesin. Kemudian mesin itu nanti kita perintahkan, kita membuat satu perintah, kita masukkan ke dalam sesuatu pemrograman. Akhirnya pemrograman itu akan apa istilahnya, semua perintah yang kita masukkan ke dalam komputer itu akan diselesaikan oleh mesin atau komputer. Ya, oke. Tetap semangat. Untuk hari ini kita lanjut di materi kita, materi belajar komputasional. Ya, di materi belajar komputasional. Oke. Oke. Materi hari ini memahami berpikir komputasional. Jadi dalam belajar ilmu komputer, berpikir komputasional juga sangat dibutuhkan. Ya, sangat penting artinya dari berpikir komputasional. Nah, kita lihat sendiri dalam berpikir komputasional, kita lihat berpikir komputasional itu adalah pendekatan sistematik akan serangkaian tahapan yang mungkin dikelola atau yang mudah kita selesaikan, ya, sehingga masalah itu bisa kita susun dan kita bisa dapat solusinya. Nah, itu namanya berpikir komputasional. Kemudian tahapan dari berpikir komputasional itu sebenarnya ada 4. Ya, yang pertama itu ada namanya dekomposisi, kedua abstraksi, ketiga pengenalan pola, dan yang terakhir itu adalah algoritma. Ya, jadi ada 4 pilar yang harus kita pahami di belajar komputasional. Untuk kesempatan kali ini khusus kita bahas yang pertama, yaitu apa yang pertama? Iya, dekomposisi. Dekomposisi maksudnya sekali di sini dekomposisi itu kita mau mengurai suatu permasalahan. Misalnya kita sama-sama punya masalah, ya. Pernah ada yang tidak punya masalah? Iya, namanya orang hidup semuanya pasti punya masalah. Nah, sekarang tinggal kita kelola. Kira-kira masalah kita itu, yang besar itu, bisa gak kita selesaikan? Kan tidak mungkin misalnya ada satu permasalahan yang sangat besar, kemudian langsung bisa kita selesaikan begitu saja, tidak. Tapi kita mau kelola, kita bagi-bagi permasalahan kita yang besar itu menjadi permasalahan yang kecil, akhirnya selesai. Itu fungsi dari dekomposisi, ya, fungsi dari dekomposisi. Jadi kita lihat dekomposisi adalah, ya, kemampuan memecah suatu masalah besar. Nah, masalah besar mau dipecah, kemudian sudah besar rumit lagi, ya, ke dalam bagian-bagian kecil yang mudah dikelola, mudah dianalisis, dan akhirnya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak masalah-masalah besar pasti banyak kita hadapi. Ya, namanya orang hidup pasti masalah itu pasti ada. Misalnya masalah kita baru sampai ke sekolah, ya, kita dari rumah berangkat ke sekolah, sampai di sekolah langsung kita dihadapkan satu masalah. Kira-kira masalah apa itu? Masalah
menjadi masalah yang kecil. Itu namanya dekomposisi, ya. Kemudian kayak ini contoh penerapan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Kayak begini, membersihkan kelas, ada yang menyapu, ada yang lap papan tulis, ada yang mengatur kursi. Ya, itu semua adalah bagian dari masalah besar yang bisa kita selesaikan tanpa menjadi beban pikiran kita, ya. Jadi kalau pekerjaan berat tapi diselesaikan secara bersama-sama, akhirnya menjadi ringan, ya. Betul menjadi ringan. Kemudian selanjutnya, mengapa dekomposisi itu penting? Tujuannya itu kita fokus di satu masalah. Kalau hari ini kita dihadapkan dengan membersihkan kelas, jangan pikirkan dengan masalah yang lain. Kita fokus di membersihkan kelas. Kita pecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, melatih siswa untuk berpikir secara sistematis dan efisien. Kita speaking dulu, ya. Masih ingat? Speaking foto dari Elsa? Menyanyi dulu, sebelum mengerjakan tugas kita menyanyi dulu. Kelompok 1, 2, 3. Biasa kita menyanyikan lagu potong beda Elsa dengan syairnya. Tapi sekarang kita dengan iramanya. Kuak-kuak, kuek-kuek, pok-pok. Jadi yang saya tunjuk Elsa.
Yang perjalanan ke sekolah, perjalanan ke sekolah itu masalah yang besar. Dan di perjalanan sekolah itu mulai dari persiapan di rumah. Kamu tidur nanti dulu. Setelah mandi itu makan. Apa lagi? Sudah itu di perjalanan itu kan ada lagi yang harus kita lakukan. Perjalanan itu apakah kita jalan kaki kah? Kemudian apakah kita naik kendaraan apakah? Motor atau kendaraan bermotor? Ada Mengatur meja. Ya, apa yang mau diatur di meja? Meja, bagaimana cara mengatur meja? Ya, itu mesti merapikan baris mejanya. Kemudian apa lagi? Ya, menyusun kursinya. Setelah mejanya diatur, kursinya lagi. Itu. Daripada
dari sekolah. Harusnya kan pulang dari sekolah. Pekerjaan bisa lebih sekarang saja. Bagaimana semangat hari ini? Mana semangatnya? Oke, tepuk semuanya. Kita sudah mulai mempresentasikan, ya. Oke, sudah semua tugasnya? Oke, siapa dulu yang mau mempresentasikan tugas dari masing-masing kelompoknya? Saya mulai dulu di kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baru masalah yang kami ambil adalah judulnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Kami mengambil masalah yaitu mengerjakan proyek sekolah. Mengerjakan proyek sekolah kita pecah. Ya. Kita pecah menjadi masalah yang lebih kecil. Mengerjakan proyek sekolah kita pecah menjadi masalah yang lebih kecil. Perencanaan proyek, pengumpulan informasi, menyusun laporan, presentasi. Perencanaan proyek juga kita pecah kembali. Membaca instruksi, menentukan tema, membagi peran. Pengumpulan informasi juga kita pecah. Referensi buku, internet, wawancara. Penyusun laporan juga kita pecah. Pendahuluan, isi, kesimpulan. Presentasi juga kita pecah kembali. Membuat slide atau poster, latihan, menentukan pembicara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 2. Sarah Nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Dalam pembelajaran kali ini kami mengambil permasalahan yaitu pendampingan di sekolah. Dari permasalahan ini kami memecahkannya menjadi tugas kecil yaitu 1. Menentukan jenis bunga, kami memecahkannya menjadi memilih jenis bunga. 2. Menyediakan media tanam, kami memecahkannya menjadi menyediakan tanah dan menyediakan pot. 3. Menanam, kami memecahkannya menjadi menanam biji dan menanam bibit. 4. Menyiram tanaman, kami memecahkannya menjadi menyiram setiap hari dan menyiram 2 hari sekali. Dan yang terakhir merawat, kami memecahkannya menjadi melakukan penyemprotan pestisida dan memberikan pupuk. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok terakhir, silakan kelompok 6. Ya, beri semangat untuk kelompok 6. Ya, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Saya dari perwakilan kelompok 6 akan menampilkan presentasi dari kelompok kami. Masalah membuat perpustakaan mini di kelas. Kami membaginya menjadi kecil yaitu poin 1 mengumpulkan buku, mengelompokkan buku dan membeli label terlak dan menyusun buku di rak. Kami juga memecahkan menjadi kecil-kecil dari mengumpulkan buku yaitu buku dari rumah, sumbangan teman atau keluarga, membeli buku baru atau bekas. Dan poin 2, kami juga memecahkan dari mengelompokkan buku yaitu sebagai 1. Berdasarkan jenis fiksi, non-fiksi, geografi, ilmu pengetahuan dan sejarah. Dan berdasarkan tema petualangan, pendidikan, horor dan fantasi. Berdasarkan tingkat kesulitan anak-anak, remaja dan dewasa. Kami juga memecahkan masalah kami yang itu membeli label dengan label berdasarkan kategori, menggunakan kode warna dan menempelkan label di rak. Kami juga memecahkan poin terakhir yaitu menyusun buku di rak, yaitu mengurutkan sesuai label, menyesuaikan ukuran buku, mengatur posisi atau horizontal atau vertikal. Dan terakhir, membuat daftar inventaris, yaitu mencatat judul dan pengarang, memberi nomor identifikasi, dan menyimpan data dengan manual atau digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi kita sudah dengarkan semua presentasi hasil diskusi dari semua teman-teman kita ya. Mulai dari kelompok 1 sampai di kelompok 6 ya. Jadi masing-masing punya persoalan yang mereka anggap besar, kemudian dipecah-pecahkan kembali menjadi persoalan yang lebih sederhana hingga akhirnya semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik. Oke, di akhir pertemuan kita hari ini kita ambil kesimpulan, ya. Kita ambil kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari materi dekomposisi di belajar berpikir komputasional? Ya, silakan. Saya belajar bahwa dekomposisi masalah yang terlihat sulit bisa menjadi lebih mudah diselesaikan jika dibagi ke
Iya. Jadi tujuannya dekomposisi adalah memecahkan suatu masalah besar, kemudian kita pecahkan kembali menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan mudah kita selesaikan. Jadi intinya untuk dekomposisi yang pertama adalah memudahkan kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini dekomposisi membantu menyelesaikan masalah besar dengan lebih mudah karena dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kita. Ya, bagaimana caranya kita berpikir untuk memecahkan masalah yang sangat besar menurut kita, kemudian diselesaikan dengan sukses dengan cara memecahkan persoalan itu menjadi persoalan yang lebih kompleks dan yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan kerja tim. Tadi sudah semuanya kerjanya sudah kompak ya. Ya, jadi masing-masing sudah menyelesaikan tugasnya, sudah mempresentasikan tugas dari kelompoknya masing-masing. Kemudian dari manfaat universalnya ya, belajar komputasional di elemen dekomposisi itu berguna untuk nanti kita belajar coding ke depannya, belajar coding dan pembelajaran AI ya. Mungkin itu yang kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Ada yang dipertanyakan? Ya, jelas ya? Ya. Jadi untuk materi berikutnya kita masuk di abstraksi. Ya, materi abstraksi. Kemudian selanjutnya itu kita masuk di pengenalan pola, kemudian yang terakhir algoritma. Ya. Oke? Mungkin cukup sampai di sini materi kita hari ini. Cepat, tetapi semangat belajar, selalu memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita kepada teman kita, kepada guru kita di sekolah dan kepada kedua orang tua kita di rumah, ya. Tidak ada orang yang bisa berubah menjadi baik kalau bukan dia sendiri yang berubah di dirinya. Oke? Mungkin itu saja. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nurya, siap, berdiri.